Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Hidayat akan melanjutkan video keempat dari web application attack dan countermeasure. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait macam-macam serangan web application dan juga alat yang digunakan. Di sini saya memiliki list dari OASP, yaitu top 10 risiko keamanan aplikasi yang dirilis pada tahun 2017. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Lanjut. Yang pertama adalah injection flows. Ini adalah kerentanan pada aplikasi web yang memungkinkan data yang tidak terpercaya untuk dieksekusi sebagai bagian dari komen atau query. Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan ini dengan membuat komen atau query berbahaya yang mengakibatkan kehilangan data, kerusakan, atau penolakan akses. Ada beberapa jenis dari kerentanan ini, yaitu SQL injection yang mungkin sudah kita kenal, di mana penyerang dapat menyisipkan SQL query pada input user. Yang kemudian selanjutnya ada comment injection. Selanjutnya juga ada LDAP injection. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu broken authentication. Di sini penyerang dapat memanfaatkan kerentanan dalam fungsi autentikasi atau manajemen sesi seperti akunnya yang sudah terekspos, ID session, logout, manajemen kata sandi, timeout, dan sebagainya untuk menyamar sebagai pengguna. Contoh penerapan dari kerentanan ini adalah session ID in URL, di mana penyerang dapat mengambil session ID dari link yang terdapat pada saat pengguna login, password exploitation, dan juga timeout exploitation. Yang ketiga adalah sensitive data exposure. Eksploitasi ini terjadi dari faktor kerentanan seperti penyimpanan kriptografi dan juga kebocoran informasi. Ketika sebuah aplikasi menggunakan kode inskripsi yang buruk untuk menginskripsi dan menyimpan data sensitif database, penyerang dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk mencuri atau memodifikasi data sensitif, seperti nomor kartu kredit, social security number, dan juga kredensial autentikasi lainnya. Yang keempat, yaitu XML external entity. Serangan ini adalah serangan yang termasuk dalam jenis server-side request forgery. Ini dapat terjadi ketika parser XML yang dikonfigurasi dengan buruk memungkinkan aplikasi memproses masukan XML dari sumber yang tidak terpercaya. Penyerang dapat mengalihkan web application korban ke entitas eksternal dengan menyertakan referensi dalam input XML yang berbahaya. Ketika input XML yang berbahaya ini diproses oleh parser XML yang konfigurasinya buruk pada aplikasi web target, maka penyerang dapat mengakses file dan layanan yang dilindungi dari server atau jaringan yang terhubung. Selanjutnya, broken access control. Ini adalah metode di mana penyerang mengidentifikasi kelemahan terkait kontrol akses dan melewati atau membypass proses autentikasi yang memungkinkan mereka untuk menyerang jaringan atau network. Hal ini memungkinkan penyerang bertindak sebagai pengguna atau administrator dengan privilege function untuk membuat, mengakses, memperbarui atau menghapus setiap catatan atau data yang ada pada server. Selanjutnya, security misconfiguration. Di sini saya menyertakan 4 kesalahan pada saat mengkonfigurasi security. Contohnya yaitu unvalidated inputs. Ini merujuk pada kerentanan aplikasi web di mana masukan dari klien tidak diverifikasi sebelum diproses oleh aplikasi web dan server backend. Yang kedua yaitu parameter atau form tampering. Ini melibatkan manipulasi parameter yang ditukar antara klien dan server untuk memodifikasi data aplikasi. Yang ketiga, improper error handling. Dengan menggunakan informasi yang diterima dari pesan error, penyerang mengidentifikasi kerentanan untuk meluncurkan berbagai serangan aplikasi web. Yang keempat, insufficient transport layer protection. Ini memanfaatkan algoritma yang buruk dan menggunakan sertifikat yang kadaluarsa atau tidak valid. Ini dapat mengekspos data pengguna ke pihak ketiga yang tidak terpercaya dan berpotensi menyebabkan pencurian akun. Security misconfiguration sendiri, setahu saya, sangat sering terjadi pada serangan cyber, terutama untuk unvalidated input dan prompt tampering.
karena SQL injection dan juga XSS cross-site scripting itu sangat sering terjadi, terutama untuk aplikasi web yang kurang kurang diperhatikan oleh developernya. Nah, kita akan bahas terkait cross-site scripting atau XSS. Ini memanfaatkan kerentanan pada halaman web dinamis, di mana memungkinkan penyerang untuk menyisipkan client-side script ke dalam halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Hal ini terjadi ketika masukan data yang tidak diverifikasi dapat dimasukkan ke dalam konten dinamis yang dikirim ke browser web pengguna untuk ditampilkan. Seperti yang tadi dijelaskan di poin ke-6. Kemudian, ke-8 yaitu insecure deserialization, di mana penyerang dapat menyisipkan kode berbahaya ke dalam data yang diserialisasi dan meneruskan data tersebut kepada korban. Deserialisasi data yang tidak aman akan mendeserialisasi data tadi bersama dengan kode berbahaya yang disisipkan, sehingga membahayakan sistem atau jaringan. Deserialisasi data sendiri penting digunakan pada saat transmisi data di jaringan, agar data tersebut dapat sampai dengan baik. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk menyerang jika konfigurasinya tidak baik. Yang ke-9 yaitu using component with known vulnerabilities. Sebagian besar aplikasi web menggunakan komponen seperti libraries dan framework selalu menjalankannya dengan hak akses yang penuh, dan kelemahan pada komponen ini atau kerentanannya dapat menyebabkan dampak yang serius. Jika penyerang dapat mengidentifikasi komponen yang lemah seperti libraries atau framework yang memiliki vulnerability dengan melakukan pemindaian atau analisis manual, penyerang akan memanfaatkan exploit itu sesuai dengan kebutuhan dan menjalankan serangan. Yang ke-10 yaitu insufficient logging and monitoring. Aplikasi web biasanya menyimpan log untuk melacak pola penggunaan seperti kredensial login pengguna dan juga kredensial login admin. Pencatatan dan pemantauan yang tidak memadai dapat mengakibatkan software tidak lagi mencatat peristiwa berbahaya atau mengabaikan detail penting terkait tersebut. Penyerang biasanya menyisipkan, menghapus, atau memanipulasi log aplikasi web untuk melakukan aktivitas berbahaya dan menyembunyikan identitas mereka. Ini sangat sering digunakan oleh penyerang yang ingin mempertahankan hak akses lebih lama terhadap sistemnya, sehingga mereka melakukan manipulasi terhadap log aplikasi, sehingga mereka sangat sulit untuk dideteksi. Yang terakhir adalah alat serangan web application. Di sini ada beberapa, yaitu Burp Suite, Metasploit, W3EF, Nikto, Sniper, WSSIP. Namun saya hanya akan menjelaskan terkait Burp Suite. Burp Suite sendiri adalah framework yang mendukung seluruh proses pengujian aplikasi web, mulai dari pemetaan dan analisis awal permukaan, serangan aplikasi, hingga menemukan dan memanfaatkan kerentanan keamanan. Demikian penjelasan video tubes cybersecurity, yaitu web application attack dan countermeasure. Saya di sini hanya menjelaskan sampai ke subbab yang keempat, yaitu tadi alat serangan web application serta jenis-jenis serangannya. Video selanjutnya, yaitu video kelima, akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdul Rahman Rafli. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.